apa, tidak memberi keuntungan bagi sekolah, dalam hal ini responden gitu. Jadi biasanya ditulisnya anonymous ya, gitu. Jadi saya nggak tahu ini jurnalnya apa bagus atau tidak, tapi ini tanda tanya ya. Maksudnya tanda tanya karena saya belum pernah ketemu jurnal ini. Jadi perlu kamu pelajari lebih jauh lagi. Ini pakai problem base, yang ini pakai nah ini belum ini ya. Ini masih merah nih, kenapa nih? Iya Bu, itu masih yang file sebelumnya. Jadi yang merah belum keganti sama saya. Iya, karena belum nggak nyambung sama ini. Ya ini problem base kok, ini ngomonginnya disposisi gitu ya. Jadi apa? Coba nanti dibaca-baca lagi. Coba ya sekarang kita telusuri ini jurnal ini. Sebentar. Nih, International Journal on Novel Research in Education and Learning. Oke. Emailnya pakai Gmail ya. Nah, ini agak mencurigakan nih. Kelihatan nggak di layar? Ibu maaf. Kelihatan Bu. Kelihatan. Oh, Bu Flavia mungkin nanti bisa menambahkan nih. Ya, itu sepertinya bukan Scopus kayaknya Bu. Apa? Bukan Scopus sepertinya Bu. Bukan Scopus ya. Saya cek bukan Bu. Terus kemudian ini emailnya aja Gmail ya. Biasanya harusnya pakai email resmi ya, email institusi. Topiknya asynchronous learning, classical education, contemplative, contemporary, banyak banget ya. Education electronic, education administration, educational anthropology, macam-macam. Pokoknya yang ada education-nya masukin ke dia, ya. Berarti dia topiknya sangat luas, ya, tidak spesifik. Jurnal yang bagus biasanya topiknya spesifik ya. Misalkan teaching and teacher education itu sangat spesifik ke teacher education ya. Kayak yang kemarin mathematical thinking and learning itu ya ke mathematical thinking and learning, lebih kepada bagaimana sih siswa-siswa itu belajar berpikir gitu. Oke, sekarang kita lihat sembarang aja ya. Ini nih. Dia terbitnya banyak banget nih dalam setahun, berapa kali tuh. Januari, Maret, Mei, Juli, tiap 2 bulan sekali dia terbit ya. Oke, tiap 2 bulan sekali dia terbit. Dan 1 kali terbit berapa paper? Oh, cuma 4. Ini tentang perception, educational apps, ini Rwanda impact quality case of, terus ini quality of education, ini chain management, ini oke. Topiknya sangat beragam.
Kita ambil yang random aja ya, mau ngecek aja. Critical literacy skill of student implication for relevant teacher training. Ini ngomongin teacher training. Terus cara penulisan judulnya aja nggak seragam ya. Nah, ini huruf kecil semua nih. Nih huruf, masa judul dimulai dengan huruf kecil ya. Purpose model harusnya kan P-nya besar kan. Gitu. Terus ini huruf kapital semua. Ya, ini agak-agak mencurigakan gini, artinya dia nggak punya standar gitu. Coba kita lihat papernya. Yang ini nih, yang judulnya pakai huruf kecil. Oke. Oke. Kalau saya lihat jurnal ini, penilaian pribadi saya adalah saya nggak tahu apakah dia jurnal predator atau bukan ya. Tapi sih sepertinya bukan predator ya. Cuman bukan jurnal yang bagus gitu ya. Pertama saya lihat dari cakupannya ya. Cakupannya itu sangat luas, sangat beragam. Walaupun tentang education, tapi sangat beragam gitu. Jadi saya tidak akan mengambil referensi dari jurnal ini gitu. Itu judgement pribadi saya ya. Gitu. Dan ini tidak masuk Scopus ya Bu Flavia ya. Kalau menurut Bu Flavia gimana nih jurnal ini? Kalau iya Bu, kalau tadi udah diselidiki juga kayak gitu Bu. Saya coba cek di scopus.com tidak ada. Di skema GoJR juga tidak ada. Jadi kemungkinan tidak masuk ke itu Scopus. Ya. Jadi memang ini tidak masuk Scopus, tidak masuk SJR ya. Jadi mengindikasikan bahwa ini bukan jurnal yang kredibel gitu. Jadi saran saya Ironis tadi dicari yang lain aja ya. Iya. Kalau ada nomor ISSN itu berarti buat apa ya Bu? Kan tadi pas di
show sama Ibu kan di dalam artikelnya ada nomor ISSN ya Bu? Semua publikasi kan pasti ada ISSN-nya, ya. Tidak Oke, Arunisa ada lagi yang mau ditanya? Sudah cukup, terima kasih. Oke. Sudah good start ya, dilanjutkan ya. Sekarang Laili ya. Iya, Bu. Menggunakan teknis versi 4.0 itu pendataannya sama seperti kita mengulang kembali, tapi dengan adanya Oke, berarti dia research and development of a training package ya. Dia membuat paket-paket training gitu ya. Untuk creative problem solving. Oke, kemudian ini kamu ambilnya Prosidia semua ya? Ini udah 3 Prosidia semua nih. Yang mana, Bu? Ini 1, 2, 3 semua dari Prosidia. Iya, Bu, dari apa namanya kalau penerbitnya Elsevier itu. Iya, tapi ininya Prosidia sosial ini. Prosidia kan sekarang udah nggak ini lagi. Udah berhenti kalau nggak salah. Begitu, Bu. Hmm. Soalnya nyarinya di ini apa namanya di Eric di Science Direct. Terus dapetnya Prosidia. Ya, tapi jangan Prosidia semua ya. Sumbernya harus beragam. Ini tambahannya UNES, jurnal. Ini jurnal nasional semua, jurnal internasionalnya masa Prosidia aja. Cari yang lain ya. Iya, Bu, baik, Bu. Science Direct kan banyak, nggak cuma Prosidia. Nih ya, about the journal, the title discontinues as 2019. Jadi dia udah nggak terbit lagi nih sekarang. Udah berhenti ya di 2019. Bu Falvia tahu nggak kenapa di stop? Kurang tahu, Bu. Oh ya.
Prosedia ini apa namanya, proceeding bukan sih? Sepertinya kayak conference gitu ya, Bu ya? Kayak Iya. proceeding. Kayaknya ini proceeding. Jadi dulu Elsevier yang menerbitkan proceeding kayaknya. Supir itu menerbitkan proceeding dulu berupa si Prosedia ini gitu. Kayaknya ya. Iya. Ini kan kalau kita lihat nih ada 742 halaman, itu untuk satu kali volume itu banyak banget. Dan ini ada banyak banget nih artikelnya. Dan ini tentang manajemen entrepreneurship. Terus kita lihat preface. Ini tentang education, health, ICT, or transcultural world. Ini kan conference nih ya, International Conference Communication tahun 2016. Iya, terus dia itu proceeding sebetulnya, ya. Jadi dia bukan jurnal. Jadi dia tuh sama kayak tadi, sama kayak Journal of Physics. Nah, ini yang ngertiin Elsevier aja gitu. Jadi apa, Laili, tolong cari sumber lain ya. Iya Bu, ini kan saya kan nyarinya di Science Direct ya, pakai kuncinya Creative Problem Solving. Nah, saya tuh udah sampai halaman, sampai apa sih, page 40 of 40 gitu Bu. Nah, yang bisa dibuka tuh yang itu aja, yang Prosedia itu. Ya karena yang Prosedia open access, yang lain mungkin tidak open access. Iya. Kan kamu pakai Sci-Hub nggak? Belum Bu. Nih. Science Direct, misalkan kamu cari apa? Kreatif problem solving. Ini kan ada banyak nih. Terus kamu bisa lihat jurnalnya. Ini International Journal Project Management. Ini Thinking Skill and Creativity. Ini Thinking Skill and Creativity. Nah, ini Speech Communication. Nah, apa ya? Jurnalnya ini kan jurnal-jurnal bukannya di scope Mathematics Education ya. Iya Bu. Yang nyerempet education mungkin ini nih, Creative Problem Solving in Primary Education. Nah mungkin ini bisa kamu, ini kebetulannya open access nih. Ini bisa nih open access. Ini bisa di-download nih. Ya. Ada kok yang lain yang open access juga, bukan cuma dari Prosedia. Lewat mungkin ya Bu sama saya. Kalau ini kan nggak ada tanda open access ya, berarti memang ini kamu tidak bisa akses. Ini open access, ini open access. Kalau saya mungkin saya tambahin kata kuncinya mathematics. Karena ini terlalu luas hasil pencariannya. Gimana kalau ada kata mathematics-nya?
Nih, ada nih. Prosedia ya, yang tadi ya. Iya, Bu. Banyak di Journal of Mathematics Behavior. Ya, misalkan saya tertarik nih dengan satu ini nih. The effectiveness of selective problem solving model on student mathematical creativity. Misalkan ini ya. Ini kan kita nggak punya akses ya, kamu bisa pakai Sci. Jadi copy aja ini DOI-nya atau ini-nya. Ini ada website yang dimana kamu bisa download paper-paper yang kamu nggak punya akses. Jadi ini ya. Nih, catat nih, linknya nih. Oke, bisa kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya. Terus kamu tinggal bisa copy URL-nya, bisa copy DOI number-nya. Tadi saya udah copy DOI number-nya ya. Masukin sini. Nah, dapat deh. Gitu ya. Iya, Bu. Oke. Jadi ini bisa sangat membantu kamu untuk mencari akses-akses artikel-artikel. Oke, gitu. Jadi nanti Juli ditambah lagi ya. Iya, Bu, baik. Jurnalnya. Jadi sumbernya Oh, iya, harus Bu. Kenapa? Ada yang mau ditanya? Iya, Bu. Mau nanya, kan di situ kan ada yang dari jurnal UNES itu, Bu. Nah, saya tertarik juga sama judulnya. Terus saya kan udah baca jurnal yang dari UNES itu. Nah, kalau dia tuh di SMP. Nah, kalau misalkan nantinya saya di SMA terus pakainya yang bukan
e-learning Schoology itu termasuk plagiat atau bukan ya Bu kalau kayak gitu? Plagiat itu kalau kamu mengcopy paste dari jurnal itu ke dalam artikel kamu tanpa mencantumkan sumber. Itu yang ya. Kalau kita meneliti, memang kita selalu terinspirasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kenapa? Karena kalau kita meneliti, kita ingin mengembangkan apa yang sudah dilakukan orang-orang sebelum kita, gitu. Ya, jadi memang our research is built on previous research. Itu nggak mungkin tidak seperti itu. Jadi kamu nggak mungkin meneliti suatu hal yang sama sekali baru. Nggak mungkin gitu, karena penelitian kan harus berdasarkan dan harus dibangun dari teori-teori dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya. Jadi kalau penelitian sebelumnya sudah melakukan itu di SMP dengan pendekatan apa gitu ya, sekarang kamu mau melakukannya di SMA, boleh, nggak apa-apa gitu, silakan saja. Nanti kamu bisa sebutkan bahwa si A yang tadi dari UNES itu sudah melakukan penelitian ini di SMP dengan metodenya seperti apa, bla 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 bla. Nah, di kamu apa yang kamu tiru dari dia? Gitu ya. Nanti apa yang mau kamu tiru dari dia? Jadi kamu harus nanti ketika kamu nulis tesismu, kamu paparkan argumenmu bahwa si A melakukannya begini, terus ada hal tersebut menunjukkan ada keunggulannya begini, dan terus kemudian kamu rasa itu karena partisipanmu di SMA begini, maka kamu lakukan modifikasi seperti apa, atau yang kamu pertahankan yang mana. Selama kamu bangun argumennya dan selama kamu sertakan citasinya dari dia, nggak masalah ya, gitu. Iya Bu. Oke, tapi itu nanti kan di tesis kan. Untuk paper yang kedua kamu fokusnya di creative problem solving dulu, gitu. Iya. Ya. Iya. Oh iya Bu, kalau yang untuk topik 2 ini berarti saya cukup creative problem solving aja gitu ya Bu berarti, atau nantinya ditambahin creative problem solving mathematics gitu Bu? Terserah kamu. Kalau kamu mau coba di creative problem solving aja dulu juga nggak masalah. Jadi kamu fokusnya di apa sih pengertian creative problem solving gitu. Ya, apa bedanya dengan problem solving yang biasa, misalkan gitu. Terus kemudian unsur-unsur kreatifnya itu ada di mana gitu, dan bisa terlihat di mana, itu bisa kamu fokuskan di situ juga nggak apa-apa gitu. Jadi nanti kalau kamu tesisnya mau di matematika, ya kamu di sininya udah kuat gitu, boleh ya. Iya. Oke, baik Bu. Oke. Lagi ada lagi yang mau ditanya? Sepertinya untuk sekarang sudah mulai kelihatan gambaran buat lanjut ke topik 2-nya Bu. Oke, bagus. Alhamdulillah ya. Oke, good work Leli, lanjutkan ya. Baik Bu. Pencarian artikelnya. Ya Bu, mohon maaf ya Bu, saya lupa yang terkait Sci-Hub itu padahal udah dikasih tahu. Maaf ya Bu ya. Ya, jangan dilupakan ya. Iya Bu. Lagi. Sekarang kita ke Roselyn ya. Roselyn ini tentang apa? Tentang model pembelajaran POGIL, Bu. POGIL itu Process Oriented Guided Inquiry Learning.
Pogil. Oke, nanti ditulis di judulnya di sini ya, biar kelihatan. Oh iya baik. Iya. Oke, ini juga jurnal fisik ya. Jurnalnya sih udah cukup beragam. Ada apa? Tapi penulisnya kok orang Indonesia semua gitu. Ya. Cuma ada satu yang orang luar nih. Yang ini nih, ya. Nah, masalahnya kalau penulisnya orang Indonesia semua, kita jadi bertanya-tanya. Bertanya-tanyanya gini loh. Sebetulnya Pogil ini dipakai nggak sih di luar Indonesia? Gitu ya. Sebetulnya Pogil ini cukup menarik nggak bagi orang-orang di luar Indonesia, ya kan? Kayak gitu ya. Nah, kalau kalau ada satu topik terus diteliti oleh banyak peneliti di beragam penjuru dunia, itu menandakan bahwa topik itu punya signifikansi yang tinggi gitu. Jadi bahwa orang-orang di negara-negara yang berbeda merasa topik itu penting. Ya. Nah, kalau itu penting itu bisa menambah signifikansi penelitian kamu. Tapi kalau kamu cuma menunjukkan bahwa itu cuma di Indonesia saja, nah kemudian kamu jadi lebih sulit untuk berargumen bahwa ini tuh signifikan, ya, gitu. Jadi coba cari peneliti lain di luar Indonesia, ya Roslin ya. Iya Bu, ini yang kemarin saya bilang Bu, ada yang dari luar tapi dia kayak di sains kimia gitu Bu. Di yang ini peneliti dari luarnya tapi gitu Bu. Ya terus aja dulu gitu bahwa misalkan nanti kamu bisa sampaikan bahwa Pogil diterapkan di mata pelajaran lain gitu, di sains gitu, ya. Iya Bu. Kamu bisa cerita itu, gitu. Ada pertanyaan, Roslin? Berarti tetap saya masukin aja di anotasi Bu, yang dari mata pelajaran selain matematika Bu. Tapi dia penulisnya kan bukan orang Indonesia Bu. Mungkin nanti paling saya tambahin kayak yang Ibu bilang argumen gitu ya Bu. Masukin aja. Oh. Kan nanti kalau kamu tambahkan itu petanya makin kelihatan gitu. Bahwa misalkan Pogil tuh sebenarnya udah dipakai di luar negeri, tapi kecenderungannya mereka makainya untuk sains, misalkan gitu. Iya. Di Indonesia mulai diterapkan untuk yang matematik, misalkan gitu, ya kan? Iya, condongnya kalau dari luar ke sana. Iya, kalau kamu punya referensi itu, kamu bisa sampaikan itu ke pembacamu gitu. Tapi kalau kamu tidak sampaikan itu ke pembacamu akan bertanya-tanya, kok Pogil di Indonesia semua gitu, padahal di luar ada, tapi di sains. Nah, itu harus kamu sampaikan juga, ya. Nah, mungkin nanti kamu bisa lebih mencermati untuk paper kedua ini,
Misalkan karakteristik POGIL di sains dan karakteristik POGIL di matematik gitu. Ada bedanya nggak sih? Gitu. Jadi ketika mengimplementasikan POGIL ini di matematik, ya ada nggak sih modifikasi-modifikasi yang dilakukan gitu. Sehingga nanti kamu mungkin bisa menunjukkan kalau di sains misalkan titik beratnya di apa, kalau di matematik titik beratnya di apa, misalkan gitu kan Bu. Kan itu akan menjadi informasi yang menarik dan penting bagi pembaca gitu. Jadi pembaca-pembaca berikutnya akan menyadari bahwa ada nih sedikit perbedaan antara POGIL kalau diterapkan di sains dan diterapkan di matematik, misalkan gitu ya. Iya Bu, baik Bu. Terus ini Bu, kayaknya saya yang di sumber nomor 8 itu kan itu dia chapter buku gitu ya Bu. Dia dari chapter buku, tapi saya ngambil dari Springer, itu boleh dipakai nggak Bu? Boleh. Oh boleh. Oh iya. Oke deh. Itu aja kali ya. Itu aja deh Bu. Ya, makasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Oke, good work Roslyn, dilanjutkan ya. Iya Bu. Oke, sekarang Risa. Risa tentang project based learning. Iya Bu. Bu mau nanya kan, saya tuh nyari di Science Direct itu project based learning itu yang matematiknya itu sedikit, apa nggak ketemu ya? Pokoknya saya udah nyari itu yang PJBL di matematiknya itu nggak banyak, cuma 1-2 kayak gitu. Atau kayaknya saya belum nemu malah. Nah, pas saya cari untuk STEM itu ada beberapa. Jadi di situ saya masukin udah ada yang keterkaitannya sama STEM kayak yang itu tuh, yang PJBL dengan STEM kayak gitu boleh langsung nggak Bu? Karena yang PJBL ke matematiknya itu sedikit, tapi yang PJBL-nya sendiri juga ada, tapi juga nggak begitu banyak. Terus pas saya cari di Springer itu banyaknya buku, kalau jurnal juga nggak ada yang PJBL, kebanyakan buku yang PJBL-nya itu gitu Bu. Nah saya memang mau, banyak Bu. Ya nggak apa-apa kalau kamu dapat dari Springer buku pun nggak apa-apa, itu juga. Oh buku nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, karena dia bagus kok Springer itu. Nah kamu bisa cari di sumber-sumber lain ya. Jangan cuma di Science Direct gitu loh. Oke. Kayaknya saya pernah sampaikan kamu bisa cari Google Scholar gitu ya. Cuma Google Scholar itu kan sangat luas gitu. Jadi kadang kamu dapat yang memang sumbernya reliable, kadang-kadang sumber yang asal-asalan juga masuk di Google Scholar gitu. Cuma kamu mesti bisa memilah mana yang sumber-sumber yang reliable, mana yang tidak gitu. Ya. Tapi kayaknya kalau di Google Scholar itu kebanyakan Indonesia ya Bu? Masa? Iya. Saya kalau nyari saya ketik nih Google project based learning. Coba ya. Oh. Nah, terus saya nemuin ini Bu, project based learning review of the literature. Itu boleh dipakai nggak Bu? Boleh. Boleh, malah kamu bisa bergerak dari situ. Biasanya kalau kamu nemuin sebuah artikel literatur review tentang itu, kamu bisa baca tuh dia fokusnya atau sudut pandang yang perspektif yang dia pakai untuk itunya dia yang apa gitu kan. Terus kamu lihat tuh di daftar pustakanya dia. Nah, itu kamu bisa kejar tuh. Walaupun nggak ada matematiknya nggak apa-apa Bu?
Ya nggak apa-apa kalau kamu butuh, ya kan? Misalkan kamu perlu informasi tentang project based learning itu bagaimana sih diterapkannya gitu kan? Mungkin masih secara umum ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa aja kalau memang informasi itu relevan buat kamu. Ya. Nah, saya jadi agak bingung nih Bu ke judul saya untuk yang topik 2 ini. Sebaiknya project based learning disangkut pautkan dengan STEM atau dengan matematika, karena dicari dengan matematika itu sedikit. Kalau yang saya cari di sains diri kayak Bu. Ini ya, saya cari di Google Scholar dengan kata kunci project based learning mathematics. Malah ada ya di situ. Oh banyak. Di sains diri malah nggak ada. Oke. Nah, tapi terus kemudian lihat lagi ini Taylor Francis ya. Oke, bagus nih Taylor Francis. Terus Springer ya. Oke, bagus. Ini terus, ada stepnya kayak gini nggak apa-apa berarti ya Bu ya? Nggak apa-apa. Oke. Ini Springer bisa dipakai nih. Springer kan kamu bisa kelihatan nih. Oke, gitu. Jadi sebaiknya judul saya itu project based learning disangkut pautkan dengan STEM atau matematiknya ya Bu? Sebaiknya. Itu yang menentukan kamu maunya kemana. Oh ya, fokusnya kemana gitu ya? Ya. Baik, ya. Jadi jangan kamu ngikutin artikel yang kamu punya, tapi kamu ikuti fokus kamu. Kamu fokusnya mau di matematik, tapi matematik jarang ya, cari lagi. Jangan kemudian lebih banyak kamu pindah ke STEM, ya nggak gitu juga ya. Kalau misalnya saya mau ke matematiknya nih Bu, tapi daftar pustakanya ada yang kayak tadi tuh PJBL dengan STEM, tapi saya mau fokusnya ke matematiknya. Nggak apa-apa kan ya Bu? Nggak apa-apa. Dari artikel-artikel yang tentang STEM itu apa yang bisa kamu dapatkan di situ, gitu loh. Ya, karena di dalam STEM itu kan juga ada matematikanya, cuma nanti gimana kamu menyaring atau mencerna dari artikel tentang STEM itu kepada fokusnya kamu di matematik gitu, ya. Oke, iya baik Bu. Karena semalam saya agak ragu. Saya maunya sebenarnya PJBL ke matematik, tapi kayaknya hampir, kan saya baru dapat 9 jurnal, hampir 4 atau 5 itu ada berhubungan dengan STEM-nya gitu. Saya takutnya nggak boleh dipakai. Tapi nggak apa-apa ya Bu ya, yang penting ada PJBL-nya. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu bisa menceritakannya gitu, menceritakan relevansinya, informasi yang kamu dapetin apa dan apa ya, pentingnya itu kenapa gitu. Yang penting kamu bisa merangkai itulah nanti dalam papermu. Oke, ya baik Bu. Oke. Iya. Jadi kalau kamu cari matematik nih masih banyak kok ya. Iya. Oke, sekarang balik lagi. Oke. Ada lagi pertanyaan, Risa? Udah Bu, itu aja cukup. Jadi saya bisa nggak bingung. Karena semalam saya takutnya nyarinya itu mau ke matematik, tapi ada beberapa yang STEM, tapi ternyata nggak apa-apa. Jadi lebih paham. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Yang lain nih yang belum submit kan saya nggak tahu ya progres kamu gimana. Jadi kamu bisa sampaikan sekarang. Ada yang mau ditanyakan, silakan sampaikan sekarang. Ibu, maaf, saya boleh tanya lagi nggak, Bu? Boleh. Tadi ada ketinggalan. Tadi kan Ibu kasih ide kalau buat artikelnya itu kayak kenapa Pogil lebih banyak dibahas di Science ya Bu, kalau yang dari luar gitu. Nah, kemarin sebenarnya saya sempat kepikir buat artikel 2 itu, saya kan menghubungin ke topik 1 saya yang self-regulated learning, Bu.
Kalau saya mau bikin artikel saya, jadi saya mau melihat efektif atau maksud saya efektif nggak model POGIL ini kalau dilihat dari self-regulated learning siswanya. Jadi ada aspek self-regulated learning itu dilihat dari perilakunya, dilihat dari motivasinya setelah menerima model POGIL itu. Kalau saya ambil topik itu boleh nggak, Bu? Boleh aja kalau kamu mau itu. Tapi nanti sumber dari luar negeri ya, Bu, saya cari lagi ya, Bu. Iya. Oh, gitu. Nah, saya nggak tahu apakah kamu akan bisa dapat artikel yang cukup yang sudah mengkaji POGIL dan self-regulated learning ya. Gitu. Karena tadi seperti kamu sampaikan, yang internasional banyakkan di sains ya. Nah, dari yang meneliti itu, apakah mereka terfokusnya ke self-regulated learning atau ke hal yang lain, kan gitu. Gitu ya. Tapi kalau kamu mau ke situ silakan aja dan cari aja artikel yang memang relevan di situ ya. Kalau mereka kan nggak fokus ya, Bu. Tapi saya kayak melihat misalnya nih ada artikel terus dia bilang di hasil penelitian mereka itu motivasi siswa meningkat gitu-gitu. Nah, meskipun mereka nggak ngomong secara langsung itu salah satu aspeknya self-regulated learning, tapi saya menganggap kalau dengan POGIL itu sebenarnya self-regulatednya itu meningkat loh kalau dilihat dari motivasinya. Kayak gitu boleh nggak, Bu? Saya argumennya. Berarti nanti di paper ini kamu juga harus bicara self-regulated learning gitu. Jadi misalkan kriteria self-regulated learning itu apa aja sih gitu. Misalkan di dalamnya ada motivasi gitu ya. Terus ada nih artikel yang ngebahas motivasi dan POGIL gitu. Berarti kan itu baru satu aspek, satu kriteria dari self-regulated learning. Bagaimana dengan yang lain gitu. Ya kan? Jadi argumenmu ya lemah kalau cuma ambil satu unsurnya self-regulated learning, terus kamu generalisasikan bahwa secara umum self-regulated learning-nya meningkat, kan nggak gitu juga gitu loh. Oh. Ya. Oh, jadi iya. Kamu bisa sangat lebar banget kalau kamu mau itu kan sekarang gitu. Kalau saya sarankan kamu fokus aja dulu di POGIL untuk yang sekarang gitu. Nanti di tesis kamu gabungkan dua itu. Oh iya, Bu, baik, Bu. Ya. Oke, yang lain ada yang mau ditanya? Oke, minggu depan kita sudah mulai presentasi ya. Jadi karena kita tinggal punya 3 minggu lagi, jadi setiap minggu ada 4 ya. 4 orang yang presentasi dan kemudian minggu terakhir ada 3 orang yang presentasi. Terus mungkin presentasinya nggak lama-lama, sekitar 15 menit satu orang dan kemudian kita beri waktu untuk tanya jawab dan diskusi gitu. Jadi tolong persiapkan betul untuk presentasi minggu depan. Urutan presentasinya saya serahkan ke kalian, silakan kalian atur gitu ya. Nanti Laili tolong kirim ke saya daftarnya, siapa yang tampil di minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Nah, seperti itu ya. Jadi walaupun Anda semua nanti udah presentasi, misalkan dapat giliran presentasi di minggu pertama gitu ya, bisa saja papernya kamu belum final, nggak masalah gitu. Jadi kamu masih punya waktu untuk memperbaiki, merevisi paper kamu sampai deadline-nya nanti di akhir semester gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tolong sambil menuju ke final paper, jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada kebingungan, komunikasikan. Ya, jangan diam aja.
Kalau diam aja saya nggak bisa bantu, gitu. Oh ya, saya ada info, ada conference di, sebentar. Ada conference di mana nih? Di ICOSM. International Conference on Educational Studies in Mathematics. Di Makassar, di UNM Makassar. Itu nanti bulan Agustus, dan nanti saya share ya, nanti saya share di Microsoft Teams, ini bisa kesempatan kamu untuk submit paper. Seperti janji saya, bisa accepted otomatis A. Nanti saya share di Microsoft Teams gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Dari saya cukup, Bu. Ini yang lain nih, gimana nih? Bu, izin Bu. Mm-mm. Saya kan tadi baru ini submit, tapi belum ada kelihatan ya Bu. Ini siapa? Erni Bu. Tadi saya ituin lagi tadi Bu, saya cancel lagi. Belum ada nih, Bu. Boleh di itu lagi nggak Bu? Di submit lagi Bu. Ya, silakan aja di submit. Iya Bu. Sekarang kita lihat yang sudah submit makalah ya. Baru Airunisa yang submit. Oke, Airunisa. Kalau judul ini ya, usahakan bahasanya diperhatikan ya. Jadi mungkin mathematics problem solving diganti aja pemecahan masalah matematika gitu. Jadi bahasa Indonesia aja gitu kan. Karena ini sudah ada padanan bahasa Indonesianya ya. Ini yang merah kenapa? Airunisa. Ini RME yang kamu bahas. Bu, sama ini di note format yang kemarin tuh saya baru bikin pendahuluannya tapi juga belum jadi. Jadi saya ngambilkan kalau abad 21 itu C4 ya Bu ya. Nah di C4 itu kan ada apa namanya problem solving gitu. Jadi saya ambil dari situ buat target apa namanya kepentingannya, maksudnya kayak urgensinya gitu. Oke. Ya bisa, kamu ambil dari abad 21 boleh untuk problem solvingnya gitu. Nggak apa-apa, itu bisa bagus gitu ya. Ya udah dilanjutkan aja gitu. Tapi problem solving itu kan udah banyak banget dan itu konsep yang sudah lama sebetulnya ya. Sebelum abad 21 pun itu udah dibahas, sejak tahun 80-an itu udah dibahas gitu. Jadi perlu juga kamu sampaikan, saya rasa gitu, bahwa sudah sejak beberapa dekade yang lalu gitu ya, problem solving itu sudah dirasa penting, dan dengan perkembangan di abad 21 itu lebih penting lagi, dan justru kompleksiti dari problem solving tuh lebih beragam sekarang gitu ya.
Kalau dulu pemecahan masalah zaman dulu sama pemecahan masalah zaman sekarang kan beda, ya kan? Gitu. Dan bedanya apa ya? Masalah yang zaman dulu sama masalah zaman sekarang aja beda gitu. Dan kita nggak tahu masalah 20 tahun ke depan masalahnya seperti apa, kita nggak tahu gitu. Ya, jadi kalau di 21st century skill kan lebih dikedepankan kepada kemampuan siswa untuk sebetulnya memecahkan masalah yang saat ini kita belum tahu masalahnya apa gitu. Tapi kita bekali anak-anak ini supaya mereka bisa memecahkan masalahnya mereka nanti gitu kan. Ya. Misalkan 20 tahun yang lalu kita belum punya tuh masalah sampah plastik yang kayak sekarang gitu. Ya, sekarang kita baru ngerasain nih, oh sampah plastik udah luar biasa gitu kan. Nah, barulah mulai orang-orang berinovasi bahan pengganti plastik. Misalkan kan kayak gitu, ya. Nah, 20 tahun ke depan kita nggak tahu nih masalah apa lagi yang akan timbul gitu. Ya, jangankan sampah plastik. 5 tahun yang lalu aja kita nggak nyangka akan ada pandemi gitu kan. Nah, sekarang ada pandemi, gimana nih gitu. Berarti kan sistem kehidupan ke depan kita harus mulai mempersiapkan sebuah sistem kehidupan yang gimana nih kalau ada pandemik berikutnya, ada pandemik baru misalkan. Kita harus sudah punya persiapan-persiapan menghadapi pandemik-pandemik berikutnya, misalkan kayak gitu. Jadi sistem kehidupannya harus dibangun seperti itu. Ya, apakah rumah sakitnya harus dibikin seperti apa, sekolah harus dibikin seperti apa, pekerjaan harus dibikin seperti apa gitu. Kan pandemik ini mengharuskan kita sekarang udah mulai blended semua, ya kan? Nah, mungkin ke depan blended akan lebih banyak lagi, lebih berkembang. Misalkan gitu, I don't know. Jadi memang kan kayak gimana ya gitu. Ibaratnya harus bisa membaca zaman. Membaca zaman adalah membaca apa yang akan terjadi, arahnya untuk kemana, ke depan seperti apa. Kalau kita bisa membaca zaman, insya Allah kita bisa leading gitu ya. Kita nggak cuma jadi follower, tapi kita bisa jadi leader di situ. Gitu. Jadi yang ingin saya tekankan ketika Anda bicara problem solving, look back, lihat ke belakang, problem solving yang sudah berjalan selama beberapa dekade itu sebetulnya seperti apa, dan yang ke depan nanti problem solving arahnya kemana gitu ya. Kayak tadi ada creative problem solving, ada kolaboratif problem solving ya. Di keterampilan abad 21 tuh udah problem solvingnya tuh udah bercabang lagi, ada kolaboratif problem solving, ada creative problem solving, and I don't know, mungkin akan ada problem solving yang lain gitu loh ya. Jadi paper yang lebih informatif lagi. Bu Flavia, ada tambahan, ada feedback untuk ini? Ini sebenarnya belum utuh banget, tapi dari temanya aja problem solving itu sudah banyak ya, sudah seperti yang di Bu Meli bilang, ini udah dari dulu udah ada kayak problem solving. Bahkan kalau menurut saya sendiri tuh ini kayak udah topiknya udah pasaran ya, udah banyak banget yang membahas tentang problem solving. Cuma sebagai PR juga buat Bu Chaironisa, tolong dicari nanti kebaruan saya itu apa, problem solving yang seperti apa sih yang akan saya tunjukkan di paper ini gitu. Intinya buat nilai dari artikel Ibu ini, kira-kira problem solving yang seperti apa, soalnya problem solving itu ya kan apa ya, kayak pasaran juga ya seperti itu kayak gitu. Terus nanti yang membedakan tuh apa, jadi saya pengen lihat nanti jadi PR aja lah untuk Ibu ini, untuk mikirkan nanti problem solving yang paper saya ini yang seperti apa yang jadi kebaruan saya, itu aja sih. Soalnya dari topiknya aja masih bagus sih, problem solving nggak masalah, cuma mungkin nanti dipikirkan itunya ya, ke arah situnya ya gitu.
Itu aja sih. Oke, terima kasih ya. Ya, jadi gitu ya. Bisa ya. Terima kasih Bunda Bu Ferry. Oke, ini Bu Erni udah baru masuk nih. Kita lihat ya. Tentang apa ini Bu Erni? Tentang kemampuan berpikir kreatif melalui pendekatan kreatif problem solving, Bu. Kreatif problem solving. Ini jurnalnya masih nasional ya, Bu? Cari yang internasional ya? Iya, Bu. Kreatif Iya, Bu. Ya. Tadi kan udah kita coba cari ya. Udah saya tunjukin tuh tadi. Contoh yang kreatif problem solving. Banyak ya. Nanti dicari lagi. Iya. Iya, ini semuanya masih nasional. Oke, ada yang mau ditanya, Bu? Tadi sudah cukup jelas, Bu, yang dari awalnya tadi semuanya, Bu. Oke. Ya. Ada juga nih, Bu, yang mau saya tanyain. Kalau yang saya kan ini saya untuk peningkatan kemampuan berpikir kreatif, kemudian melalui pendekatan itu saya fokusnya di mana ya, Bu? Apa saya modifikasi atau bagaimana ya, Bu? Itu Ibu yang bisa jawab, ya. Itu Ibu yang tetapkan sendiri mau fokusnya di mana, gitu. Sebetulnya ini ada dua hal yang mirip, gitu, berpikir kreatif dan kreatif problem solving. Fokusnya satu aja, Ibu mau yang berpikir kreatif atau kreatif solving. Karena di creative problem solving itu kan sebetulnya gabungan kreativitas dan problem solving. Ada dua skill yang digabungkan di situ kan. Kalau lihat namanya creative problem solving. Sementara kreatif berpikir kreatif ya berpikir kreatif gitu. Jadi saya malah berpikir kreatif itu yang akan mendukung creative problem solving. Bukan kebaliknya. Saya nggak tahu, bisa aja saya salah gitu ya. Cuma saya coba analisa dari namanya aja gitu. Baik. Ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Makanya Ibu coba pikirin lagi. Kayak gini nih, ketika saya baca judul ini, peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa melalui kreatif problem solving. Ketika saya baca judul ini, saya berpikir proses yang terjadi ya di kepala saya. Saya mikirnya gini. Ini kreatif problem solving. Kalau saya baca kreatif problem solving, pemahaman dia ini adalah penggabungan kreatif dan problem solving. Jadi problem solving yang kreatif gitu kan. Problem sendiri itu sesuatu skill. Kreatif itu skill yang lain. Jadi di sini ada dua skill yang digabungkan. Kreativiti dan problem solving. Karena dia bilang meningkatkan kreatif melalui kreatif problem solving. Terus saya pikir, apa nggak kebalik? Apa nggak harusnya meningkatkan kreatif problem solving dengan berpikir kreatif? I don't know, gitu. Mungkin bisa, mungkin berlaku terbalik juga bisa, mungkin gitu ya.
Karena saya, nah, ketika saya berpikir seperti itu, artinya apa? Saya mengkritisi tentang hal-hal ini. Artinya apa lagi? Artinya, saya harus baca lebih jauh lagi. Artinya saya punya pertanyaan, sebetulnya berpikir kreatif itu menentukan kreatif problem solving atau kreatif problem solving yang menentukan berpikir kreatif? Ayam atau telur, gitu kan? Mana yang lebih ayam atau telur? Kan gitu. Nah, dengan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, saya kan harus mencari jawabannya kan? Caranya ya baca lagi, gitu. Jadi kalau ibu bingung, baca, ya. Baik, Bu. Jadi ibu mau fokusnya kemana, itu ibu yang menentukan. Kalau ibu sudah tentukan, itu akan mengarahkan pencarian dan proses membaca jurnal-jurnal itu, ya. Iya, Bu. Jadi kalau disimak dari awal tadi kan udah saya kasih contoh ya, bagaimana mencari, bagaimana melihat ini jurnalnya bagus atau tidak gitu. Kalau disimak dari awal, mudah-mudahan sih udah memberi arah ya untuk Iya. Oke, saya mau tanya nih yang lain. Muhar ada nggak Muhar? Ada. Mohon maaf Bu, Pak Muhar sedang jadi panitia KSN di sekolahnya. Oke. Nazira Amalia ada nggak? Gimana progresnya Nazira? Iya Bu, ini saya tadi pas yang bagiannya Laili, saya lupa pakai yang Sihub itu. Nah sekarang dari Sains Direct saya udah ambil yang file-file yang tidak bisa di-download gitu Bu. Terus sudah dapat. Jadi saya kan materinya, makanya saya belum bikin anotasi karena itu Bu, saya bingung aksesnya tuh yang jurnal yang saya pinginin artikelnya nggak bisa di-download gitu Bu. Nah sekarang saya udah bisa mendownload. Saya ambil materinya mengenai berpikir komputasi matematis, terus mau dikaitin sama pembelajaran inquiry gitu Bu. Cuman yang di inquiry-nya saya masih mencari-cari jurnalnya. Ini saya baru dapatnya yang komputasional yang matematik karena kan waktu topik pertama saya ambilnya itu. Oke. Udah bisa lanjut ya? Ya Bu, insya Allah bisa. Oke. Tuti, gimana Bu Tuti? Tuti ada? Ya silakan Tuti, gimana? Nggak terdengar suaranya ini? Suara saya sudah terdengar belum, Bu? Ya sudah. Saya masih ini Bu, menjodoh-jodohkan gitu Bu, mencari kebaruannya apa gitu terkait tadi yang kemarin saya paparkan terkait critical thinking gitu Bu. Oh kalau misalkan kaitkan dengan problem solving itu apa gitu nantinya yang bakal saya jelasin di saya itu yang beda dengan yang lain tuh apa gitu. Masih mencari itunya Bu, masih dibaca-baca gitu, lagi menyusun anotasi yang Ibu tugaskan. Sambil mencari ininya Bu, apa kebaruannya, tapi saya sejauh ini
belum menemukan yang uniknya gitu Bu. Apa sih yang membedakan dengan artikel lain? Kayaknya kok sama saja gitu. Saya masih dalam tahap itu. Ya oke. Apa namanya? Perbanyak baca ya, kalau kayak gitu ya. Baca. Dan sambil baca, sambil disusun anotasinya. Kalau kamu cuma baca, nggak dicatat, itu kan nanti lupa lagi, ya. Jadi sambil baca, terus dirangkum, masukin ke anotasi itu. Jadi kalau suatu saat kamu butuh mencari lagi informasi itu, kamu bisa lihat di anotasi itu, gitu ya. Jadi anotasimu juga tersusun. Baik Ya. Bu, sebenarnya saya sebelumnya udah nyusun gitu Bu anotasinya, tapi karena saya ganti ini gitu, ganti judul, kayaknya yang ini enggak gitu, yang apa critical thinking, jadinya mau ke yang analytical thinking aja. Jadi saya nyarinya yang analytical thinking aja gitu Bu. Oke, ya sekarang udah fokus di situ ya. Fokus Ya, di situ dan udah harus langsung mulai ya. Jangan berubah lagi, nanti waktunya habis. Ya baik Bu. Ya. Terima kasih. Kemudian nggak ada ya, masih. Yoga, gimana Yoga? Yoga ada? Nggak ada. Yes. Yes ada. Yes, tadi HP-nya kalau nggak salah mati deh Bu kalau nggak salah. Oke. Saya coba kontak dulu ya Bu. Ya udah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Laili, tolong disampaikan ke yang lain ya, bahwa minggu depan udah mulai presentasi dan yang belum mengumpulkan segera mengumpulkan gitu ya. Bagi yang hari ini sudah mengumpulkan, saya apresiasi bahwa kalian sudah bekerja dan sudah tampak effortnya gitu. Pertahankan ya dan lanjutkan dalam penyelesaian papernya. Bagi yang belum, jangan ketinggalan ya. Kalian waktunya tidak panjang lagi gitu, jadi segera bekerja dan kalian udah waktunya untuk berlari di sini ya. Gitu, mudah-mudahan sih nanti hasilnya bagus, kita bisa memperoleh paper-paper kalian yang bagus dan seperti harapan saya nanti paper ini bisa berlanjut ke tesis kamu gitu ya. Jadi kamu udah nyicil ngerjain tesisnya dari sekarang gitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalian silakan lanjutkan kerja mandiri. Baca-baca lagi papernya, lengkapi lagi anotasinya gitu ya. Dan mulai susun papernya. Terus Laili, nanti saya tunggu ya informasi urutan presentasi ya. Itu jadi Iya Bu, baik. Ke depan siapa dan seterusnya. Oke. Oh iya Bu, sebentar. Ya, ini ada Inai kan lagi lagi rame banget dia di tempatnya. Nah, ada pertanyaan dari Inai terkait sebentar Bu. Jurnal sama seminar itu Bu yang proceeding, bedanya proceeding sama jurnal apa kata pertanyaan dari Inai Bu? Dari Hairunisa.
Kalau proceeding itu kumpulan paper yang dipresentasikan dalam sebuah conference atau seminar gitu loh. Jadi ini Anda ikut conference kayak tadi yang informasi saya sampaikan ya. Anda ikut conference, di situ Anda presentasi, nanti papernya bisa diterbitkan dalam sebuah proceeding gitu. Jadi proceeding itu adalah kumpulan paper-paper yang dipresentasikan dalam sebuah conference. Sementara kalau jurnal itu beda. Jurnal itu paper biasanya hasil penelitian yang disubmit ke jurnal, terus jurnal itu punya punya sistem review, biasa blind review. Jadi reviewernya tuh nggak tahu ini tulisan siapa yang saya review gitu. Dan biasanya itu prosesnya sangat ketat gitu, sangat ketat karena dalam 1 tahun jurnal itu biasanya hanya terbit sedikit sekali. Ada yang cuma terbit 2 kali, ada yang cuma terbit 3 kali gitu. Dalam setahun misalkan, dan sekali terbit ya paling 6 paper misalkan ya, gitu. Jadi prosesnya tuh lama dan sebelum bisa terbit biasanya itu melalui beberapa kali revisi gitu ya. Jadi kita submit terus dibaca reviewer, terus reviewer kasih masukan, kita harus revisi, submit lagi gitu. Dan itu prosesnya lama. Jadi makanya jurnal itu biasanya kualitasnya lebih bagus daripada proceeding. Karena proses review yang panjang itu gitu. Ya. Dan jurnal yang bagus ya yang ada kriteria-kriterianya, makanya kita pakai Science Direct atau Scopus atau Skimago untuk mencari jurnal-jurnal mana nih yang bagus ya. Gitu, karena banyak juga jurnal yang nggak bagus, jurnal yang tidak mempunyai proses review yang ketat tadi. Ada jurnal-jurnal yang hanya mencari keuntungan gitu. Oh, kamu mau publish, kamu bayar sama saya. Gampang, nanti nggak ada review macam-macam. Tulisanmu langsung publish gitu. Kalau kamu bayar, kamu langsung publish, masuk jurnal gitu. Ada jurnal yang seperti itu. Nah, jurnal yang seperti itu yang harus kita waspadai, harus hati-hati. Karena tidak melalui proses review. Jadi yang diterbitkan itu bisa saja penelitian yang salah-salahan gitu loh ya. Kemudian kalau proceeding kan dari conference. Nah terkadang kita nggak tahu nih conference ini penyelenggaranya siapa. Ada conference yang memang diselenggarakan oleh biasanya adalah organisasi dari ilmuwan-ilmuwan atau peneliti-peneliti. Misalkan WALS ya. WALS itu World Association of Lesson Study ya. Jadi itu adalah organisasi dari peneliti-peneliti yang tertarik dengan lesson study. Nah, WALS ini mengadakan conference setahun sekali, ya. Nah, di situ setiap conference kan mereka menyajikan paper, menyajikan presentasi, gitu. Nah, misalkan dalam conference itu ada proceeding, berarti nanti paper-paper yang dipresentasikan itu diterbitkan dalam sebuah proceeding, gitu. Nah, ada conference yang punya review yang bagus, yang cukup ketat gitu. Ada juga conference yang longgar gitu, ya. Jadi kita juga harus hati-hati conference-nya siapa penyelenggaranya. Karena ada conference yang bikin conference aja gitu, terus tapi scope-nya luas banget gitu. Ya, scope-nya luas banget. Jadi kamu dari bidang apapun sini ikut conference saya. Yang penting kamu bayar gitu. Ada yang seperti itu. Ada conference yang memang sudah bereputasi ya dan sangat kredibel. Misalkan MERGA ya. MERGA itu Mathematics Education Research Group Australiasian gitu. Jadi Australia dan Asia. Jadi MERGA itu
kelompok peneliti di pendidikan matematika di Australia, New Zealand, dan Asia. Tapi masih didominasi banyakan dari Australia, New Zealand, Asianya itu kebanyakan dari Singapura ya, yang memang sudah maju penelitiannya. Negara-negara Asia yang lain tidak begitu mendominasi di Merga. Tapi Merga ini punya review yang bagus gitu. Jadi setiap dia conference, dia papernya dia review dan mereka akan terbitkan di website mereka kayak gitu ya. Nah biasanya peneliti-peneliti itu menggunakan conference sebagai awal gitu ya sebelum dia menerbitkan penelitiannya di jurnal. Jadi dia ikut conference gitu, dia presentasi di depan kolega kan, karena biasanya yang hadir di conference itu adalah orang-orang yang memang berkecimpung di bidang itu gitu. Misalkan saya ikut conference Merga nih. Nah, di situ kan isinya adalah orang-orang yang meneliti di mathematics education gitu. Jadi kalau saya presentasi di mereka, saya bisa dapat banyak masukan dari mereka karena mereka itu sebidang sama saya gitu ya. Mereka itu peneliti di bidang yang sama dan mereka punya pengetahuan yang dalam tentang bidang yang saya teliti gitu. Jadi saya bisa dapat input dan feedback dari mereka. Nah, feedback itu kemudian menjadi masukan. Nah, jadi paper yang saya presentasikan di conference, saya revisi berdasarkan feedback yang saya terima. Kemudian itu bisa saya terbitkan di jurnal, seperti itu gitu. Jadi biasanya conference itu digunakan untuk awal sebelum diterbitkan di jurnal, ya kayak gitu. Nah biasanya conference itu tujuannya bukan hanya sekedar untuk publikasi, tetapi untuk networking. Karena di situ ketemu banyak peneliti-peneliti di bidang itu dari berbagai negara yang berbeda, itu kesempatan untuk networking. Jadi bisa saling kenal, oh penelitian Anda tentang apa, tentang ini. Oke, bisa dong kita kolaboratif next time gitu ya. Next time kita riset bareng gitu ya. Seperti itu gitu. Atau misalkan oh tahun depan saya mau ada conference di tempat saya. Apakah kamu tertarik untuk menjadi keynote speaker misalkan gitu. Nah, seperti itu. Jadi kamu memperbanyak networking kamu ketika conference. Ya. Saya dapat S3 di Australia itu saya ketemu pembimbing saya saat conference. Gitu. Saya ketemu sama supervisor saya saat conference terus kita ngobrol-ngobrol dan waktu itu mereka bertanya ke saya, penelitian kamu tentang apa? Saya bilang saya tahun lalu meneliti tentang lesson study seperti ini. Oh ya, kami juga di Australia sedang meneliti tentang lesson study gitu. Coba deh kamu tulis rencana proposal singkat aja. Siapa tahu kamu bisa lanjut PhD di tempat kita. Dan alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah mereka sangat membantu sehingga proses saya mendaftarkan S3 saya di situ sangat dibantu oleh profesor saya pada saat itu gitu. Jadi kayak gitu. Jadi conference itu bukan sekedar untuk presentasi atau publikasi, tetapi untuk networking juga. Makanya penting sekali untuk milih conference memang yang bereputasi di bidang itu gitu. Jadi salah satu conference yang cukup bagus misalkan di Mathematics Education ya Merga. Jadi kalau kamu mau ketemu superstarnya Mathematics Education di Australia dan Asia, biasanya kamu datang ke Merga. Di situ kamu akan ketemu profesor-profesor yang memang superstar di bidang itu dari Australia, dari Asia di situ. Jadi kalau kamu ingin PDKT, aduh saya pengen nih lanjut S3 di sana gitu. Ya mulailah dengan ikut conference, ajak ngobrol profesornya, ceritakan bahwa kamu sudah punya pengalaman meneliti di sini dan kamu pengen meneliti tentang ini gitu. Siapa tahu nanti bisa dibantu ketika kamu apply PhD ke universitas itu. Seperti itu gitu ya. Itu jadi pentingnya conference. Nah, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Hairunisa. Baik Bu, terima kasih banyak. Oke.
Ada lagi yang mau ditanya? Baik, kalau gitu kalian lanjutkan ya kerja individu. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa memberikan insight dan arahan untuk penyelesaian tugas yang kedua ini. Ya, kalau gitu saya pamit dulu. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mei dan Bu Flavia. Iya, sama. Dan Bu Flavia.